Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 30 September 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-51 yang berkata demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tangga Darurat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi Yesus katakan itu ada tersirat kata tangga. Masa sih Bu? Ya, Yesus bilang di salah satu kalimat gini, malaikat-malaikat Allah turun naik. Kata malaikat-malaikat Allah dan turun naik itu bicara ada tangga. Gak mungkin turun naik kursi, gak mungkin turun naik loteng, dan seterusnya. Tapi itu turun naik melewati tangga. Dan saya beri judul Tangga Darurat. Ya, kita mau lihat saudara. Ada beberapa poin yang berhubungan dengan tangga darurat ini. Yang pertama, tangga darurat ini adalah tangga terpanjang di bumi dan tangga terpanjang dari semua tangga darurat. Kalau saudara punya tangga di rumah-rumah saudara, namanya tangga darurat itu adalah tangga yang pendek. Tapi terbalik, tangga darurat ini yang ada di dalam Yohanes 1:51 itu tangga darurat terpanjang. Mengapa? Karena tangga itu menghubungkan antara surga dan bumi. Masa sih di sana nggak ada kata surga? Yesus bilang kamu akan melihat langit terbuka. Kata langit itu dalam terjemahan asli adalah surga. Dan pernyataan firman itu Yesus katakan kepada Nathanael, salah satu muridnya. Kamu akan melihat surga terbuka. Lalu ada tangga di mana malaikat Allah turun naik dan sampai kepada Anak Manusia. Perhatikan saudara, surga bisa membuat tangga darurat yang terpanjang yang menghubungkan surga dan bumi. Tidak ada yang mustahil jika kita percaya, dan itu benar-benar terjadi. Yesus yang mengatakannya saudara. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini poin 1. Tangga daruratnya tangga darurat terpanjang. Yang kedua, tangga darurat ini menghubungkan langit dan bumi ada 2 titik. Yang pertama waktu surga terbuka, pasti yang terbuka pintu surga kan saudara. Atasnya adalah pintu surga, tapi bawahnya apa? Bawahnya adalah Anak Manusia sesuai Yohanes 1 ayat 51. Saudara perhatikan. Jadi tangga atasnya, ujung atasnya adalah pintu surga. Tapi bawahnya adalah Yesus Kristus sebagai Anak Manusia. Apa yang mau dikatakan dari poin 2 ini? Tangga darurat ini akan bertumpu pada Yesus Kristus di bumi. Sekarang Yesus sudah tidak ada. Tapi bukankah Yesus Kristus adalah firman yang hidup? Bukankah firman yang hidup itu ada di dalam saudara dan saya? Dan firman ini mau menegaskan dalam Yohanes 1 ayat 51 bahwa di mana ada Yesus Kristus, maka di situ ada tangga darurat yang bertumpu kepadanya dari surga. Saya ulangi, di mana ada Yesus Kristus, maka di situ ada tangga darurat yang terhubung dari surga bertumpu pada Yesus. Pertanyaannya, sekarang Yesus sudah tidak ada. Apakah tangga darurat itu masih boleh turun? Saya katakan iya. Bukankah Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia? Bukankah Yesus Kristus berdiam di dalam kita lewat Roh Kudus-Nya? Dalam 1 Korintus menegaskan bahwa saudara dan saya adalah bait Allah di mana Roh Allah diam, di mana Allah berdiam. Itu berarti selama kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Yesus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangga darurat itu juga akan bertumpu kepada saudara dan saya. Ini keren banget ya saudara.
Tapi persoalannya, ada berapa banyak orang membuat tangga darurat itu tersingkir dari mereka. Saat seseorang menyangkal Yesus, saat seseorang tidak melibatkan Yesus dalam kehidupannya, saat seseorang meninggalkan Yesus untuk kepentingan dunianya, di situ tangga darurat itu sudah tidak lagi bertumpu pada saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat tangga itu menghubungkan pintu surga dan Yesus di bumi. Itu berarti selama saudara dan saya memiliki keintiman dengan Kristus, memiliki keintiman dengan firman yang hidup. Firman yang hidup itu adalah Yesus sendiri. Maka di sana ada tangga darurat itu bertumpu kepada saudara dan saya. Jika saudara membenci firman, tangga darurat itu akan tergeser dari saudara. Jika saudara bosan dengan firman, maka tangga darurat itu tidak akan bertumpu pada saudara. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Mari saudara dan saya menangkap bagian ini. Jika saudara dan saya mau tangga darurat itu yang dari surga itu bertumpu pada saudara dan saya di bumi, terus bangun keintiman dengan Yesus, terus tinggal di dalam firman-Nya, terus memiliki hubungan pribadi yang terus-menerus bersama dengan firman. Jangan bosan dengan firman, jangan anti dengan firman, jangan menolak firman. Ketika saudara menolak firman, saudara menolak Kristus. Ketika saudara menolak Kristus, maka saudara juga menolak tangga darurat yang dari surga bertumpu pada Yesus di bumi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin 2 ini mau mengajar kita untuk hidup hati-hati dan jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan menyangkal Yesus, dan mari terus membangun keintiman dengan firman yang adalah pribadi Yesus sendiri, supaya tangga darurat itu terus bertumpu kepada kita dari surga kepada kita. Yang ketiga, tangga darurat itu berfungsi hanya untuk malaikat turun naik. Bukan untuk saudara dan saya. Itu khusus dibuat untuk malaikat. Padahal kalau tangga darurat di bumi itu, yang punya tangga darurat itu yang turun naik kan saudara, benar? Ya, surga punya tangga darurat, tapi khusus yang turun naik adalah malaikat-malaikat. Untuk datang kepada Kristus di bumi. Untuk apa? Apakah malaikat itu turun naik untuk menghitung anak tangga dari surga ke bumi? No. Apakah dia turun naik untuk mengecek ada anak tangga yang perlu direnovasi? No. Tapi malaikat Allah turun naik. Itu dia melakukan aktivitas yang dari surga dia bawa turun ke bumi. Dia membawa segala bagian yang surga punya untuk dilepaskan di bumi bagi Yesus. Yang Bapa perintahkan dari surga turun ke bumi dibawa oleh malaikat itu. Gak mungkin kan segala yang dari surga dijatuhin langsung dari langit. Saya andaikan kalau itu emas dari surga jatuh ke bumi mau dijatuhkan sulit. Tapi ada pelayanan malaikat yang menyertai Yesus di bumi, yang diutus Bapa dari surga untuk mendukung pelayanan Yesus di bumi. Saudara dan saya perlu menangkap sesuatu dari firman ini. Ketika Kristus benar-benar hidup menyatu dengan kita, kita menyatu dengan Dia. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita hidup di dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka pelayanan malaikat pun akan menyertai kita. Surga akan mengutus malaikat-malaikatnya membawa bagian-bagian yang bisa menopang saudara dan saya di bumi. Saudara lihat waktu Elia ada di gua, dia takut di dalam gua, dan malaikat datang dan membawa roti dan air bagi Elia. Dia makan minum dan dia mengalami kekuatan yang dahsyat. Dia bisa berjalan 40 hari ketika dia memakan roti dan minum air yang malaikat itu tawarkan kepada dia. Apa yang mau Tuhan katakan? Elia juga mendapat pelayanan malaikat. Elia mendapat tunjangan pelayanan malaikat. Ada fasilitas surga yang dikirim kepada Elia.
Firman yang sama mau ditujukan juga bagi saudara dan saya. Jika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti Elia, seperti Kristus, maka tangga darurat itu juga akan tertumpu pada kita. Dan Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya, bukan saja menyertai kita di setiap jalan seperti Mazmur 91, tapi dia juga bisa membawa mujizat, keajaiban yang surga punya untuk dilimpahkan bagi saudara dan saya di dalam pelayanan kita di bumi, pekerjaan kita di bumi, keluarga kita di bumi, gereja, dan seterusnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga poin ini mau membawa saudara dan saya untuk memahami bahwa surga sanggup memberikan yang terbaik dari surga kepada kita selama kita memiliki keintiman dengan Kristus. Karena di mana ada Kristus, di mana ada Yesus, di sana ada tangga darurat yang surga punya bertumpu pada Yesus. Dan biarlah ini menjadi bagian kita. Kita tidak boleh menyepelekan firman, karena firman adalah Kristus sendiri. Karena selama firman itu menyatu dengan kita, selama firman itu hidup di dalam kita, maka di sana ada tangga darurat yang Allah turunkan dari surga kepada kita. Dan pertolongannya akan datang dengan dahsyat bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam melihat dan menikmati tangga darurat dalam hidup kita. Amin.